dari gambaran waktu-waktu sebelumnya, orang tuh kayak cukup ceroboh, cukup keras kepala, cukup bebal. Padahal itu semua Oke guys, balik lagi sama channel Black Sweet ya guys ya. Di video kali ini gue bukan kedatangan lagi tamu. Jadi mendatangi rumah teman gue zaman SMP ya guys ya. Perkenalan dulu dong, Han. Namanya siapa, Han? nama aku Farhan Dita Pratama. Yes. Apa lagi yang harus Saya pakai masih kesibukan sebagai tadi sebagai naon ya? Belajar sombong. Lagi sibuk kuliah sih. Oh, iya. Nanti sibuk tapi mengisi waktu dengan kuliah. Oh, jadi kuliah mah bukan kesibukan ya? Bukan sibuk kan, mengisi waktu. Oh, iya. Jadi kalau enggak juga kita main obat tugas enggak sibuk. Kalau ngomong-ngomong ya, tadi pas datang ke sini maksud bikin studio mau jadi apa ini? Jadi alternative space buat teman-teman. Oh, jadi creative space. Ya. Itulah. Terus tapi plan terbesar untuk tempat ini lumayan. Buat video klip, Ya. band gitulah. Luas Datang gitu goblok. Begitu anjing sport. Makanya support system. Anda tahu Si emang kalau di kemana? Sebagai kantor juga atau buat anak-anak bikin sesuatu lah gitu buat anak-anak publik di sekitar sini gitu. Oh, ya jadi maksudnya tempat kreatif lah pokoknya lah. Tapi nggak bisa sampai malam amat karena ada tetangga yang dekat kantor. Oh, iya benar, nanti jadi ganggu gitu. alamatnya kalau gue tahu. Ya alamat nanti bisa ada yang mau datang. Iya, mau. Ini semua lagi progres. Baik. Rencanaannya kita tiap minggu selalu menguasai sesuatu ya. Di ini nih, apa namanya? Di Gang Anggrek nomor 13. Udah. Oh, udah. Pokoknya mah cari aja gitu. Searching aja. Anggrek masih ada. Cari aja. Mau di Bandung, di Jakarta ada. Enggak, ini namanya ntar belum dibuat sih Instagram atau studio ini. Buat informasi apa namanya? Informasi apa? Itu deh informasi kontak. Business inquiry. Oh, bisnis info ya. Biasanya dari klien anjing kontak tuh. Oh, iya. Kontak personnya lah. Kontak person Studio 12. Studio 12 mah geus aya Gang 12 Studio. Kan mana tadi sibuk kuliah. Jurusan. Itu sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Kenapa sastra Inggris? Sedangkan kan dulu Anda SMK sebagai elektro. Kenapa pengen sastra Inggris? Karena Yang salah jurusan tuh waktu SMK atau waktu masuk kuliah? SMK sih. Nah, Karena SMK dipaksa kan sama pemikiran kan. oh Dipaksa sama supaya masuk SMK. jangan banget itu almarhum. Lanjut. Karena dipaksa. Terus Dipaksa lulus nanti gawe di Alfamart Indomaret. Padahal kan gawe kan emang hese kan ya. Iya. Emang gue di Batur gitu. yes. Emang hese jadi orang kita asup SMK yang juga keahlian. Tapi kan orang tidak terlalu interest terhadap teknik kan sebelumnya. Emang pengennya tadi nama SMA gitu. Karena dari transisi SMP ke SMK itu brand orang lagi maju-majunya. Wow, apa itu band apa tuh? Lanjut. Soalnya ada yang kesepet. Ayo lanjut, brand apa yang sedang maju? Lain majunya, orang lagi produktif. Lebih kembang. Dari SMP ke SMA, jadi teman-teman semua yang kenal support, datang ke rumah beli kaos. Iya. Hidupi lah. Termasuk saya kan. Ya. Tapi ada temannya enggak? Ya. Kawan anjing. Tapi kan ada temen yang satu owner tapi enggak. Ya, itu lah. Belum sih. Nah, tapi itu inilah. Biasa. Namanya juga dari remaja ke remaja. Iya. SMP. Iya, SMA. Masih. Kan transisi dari remaja ke dewasa atau pendewasaan personal ini emang pemikirannya masih remaja gitu. Oh iya, benar sih. Berarti Enggak, zaman tapi kayak
anjing. Tanpa alasan. Orang anjing. Ngomong-ngomong soal SMP Han. Kan Nah kan tadi kan dibahas kuliah, terus SMK. ente kan tadi SMP kan kebetulan mana jenguknya SMP. Nah, Kebetulan masuk kelas A. Nah, kelas apa tuh A tuh? Kelas unggul. Enggak. Yang unggul dalam segi. Nem. Zaman dulu mah nem. Ante itu zaman dulu oke. Paling berapa tahun kemarin sih nonton kemarin? Ya. Soalnya kan enak mah guys, udah masuk zonasi nu kayak gitu. Dari anak sekolah itu. Ya, jadi makanya zamannya kan zaman cengos, maksudnya zaman belagu. Kalau yang gede berarti kelas unggulan. Sombong lah. Ada temen satu yang gitu. Oh, ada sih di semua daerah gang lah. Nah, ini ngomong-ngomong soal SMP kan kita kenal dari SMP, terus melihat perubahan teman-teman SMP gimana? Masih dekat nggak? Masih dekat nih. Sejauh ini masih dekat beberapa sih? Maksudnya kayak intens nggak gitu? Intens. Jadi masih kan? Ayo tapi intens. Kebetulan konten. Kebetulan, woi ini mah. Kebetulan konten jadi intens. Maksudnya masih intens suka ketemu atau tiap teman SMP udah punya circle yang baru gitu? Temen SMP yang sering ketemu kayaknya punya apa namanya kehidupan baru lah dalam segi pergaulan atau wawasan atau segala macam mulai kerjaan atau kuliah ya itu mah duniawi lah. Jadi ya udah biarin lah gitu. Lain. Kalau misalkan dalam circle, tentunya emang kadang maksudnya kan mengikuti arus sih. Soalnya Maksudnya jadi kayak gini misalkan misalkan lu di mana universitas mana swasta terus terpandang, terus gue misalkan universitas swasta yang biasa aja gitu, tapi kan entah maksudnya misalkan itu teh ngaruh ke circle pastinya. Terus kayak misalkan lu ke bawah udah maksudnya teman-teman gue di kampus masih mainnya ya hype lah gitu. tapi kalau Sedangkan SMP gue ya masih gitu-gitu aja teh gini. Tapi kalau menurut orang apa ya dilihat dari teman-teman di kampus juga kayaknya biasa-biasa aja sih, nggak kayak se-hype yang orang lain bahas itu. Maksudnya kalau dilihat dari kampusnya di mana pergaulannya kayak gimana, kalau menurut orang di Sama-sama aja kali ya. sama aja sih, sama-sama aja. Cuma kelihatan dari orang luar aja kelihatannya wah. Itu karena bawa nama kampus aja. Jadi Kayaknya gitu. tapi kan dalam umur sekarang maksudnya kan tadi teman-teman yang menurut pencapaian sih, apa yang mana pikirkan tentang teman sebaya mana yang udah bisa wah gitulah, entah dalam segi kuliahnya, Dalam artian gimana maksudnya? jika Udah punya pencapaian lah. pencapaian achievement yang Mereka capai di umur segini ya, sebaya kalian. sedangkan mana pelet gitu, pelet. Kasih tahu. Kasih tahu. Piring. Pet piring. Maksudnya yang masih menurut mana stuck di sini gitu. Oh yang masih kayak di sini. Ya gitu-gitu Kayak aja. Di ruangan ini gitu. Ya gitu-gitu aja gitu. Sejauh ini ya masih gini-gini aja. Ya, jadi pandangan mana Teman-teman melihat itu seperti apa gitu. Kalau melihat dalam segi pandangan orang terhadap teman-teman Yang udah gitu. yang udah punya Terus pasti obrolan juga pasti beda kan kalau udah gitu. tapi kalau orang pribadi kan itu mulai dari apa yang mana pikirin sejak beberapa tahun lalu kan terhadap kejadian sekarang. Maksudnya bukan kejadian sekarang tapi kenyataan sekarang tuh apa yang mana lakuin dari beberapa tahun kebelakang kan. Ya plan-plan yang udah direncanain. Kalau penyikapan orang terhadap achievement orang lain ya dipikir lagi, balik lagi ke apa yang mana rencanain sebelumnya. Karena menurut orang dari setiap bunga yang main tanam itu ada yang tumbuh secara tergesa-gesa. Wow. Langsung kuates. Pakai dia hashtag. Goblok. Tapi emang benar sih maksudnya. Ya kita nanam bahkan tapi tumbuh juga pasti beda-beda ya. Nah, jadi ya balik lagi
apa rencana namanya sebelumnya. Kalau mana hari ini bisa ngelakuin apa yang bisa mana lakuin, ya lakuin aja karena prosesnya masih jauh gitu. Masih ada beberapa tuntasan bagian yang terjal. Bahasana tinggi wae sih mah. Jadi kudu dicerna heula. Emang bagian dari konsep. Oh, emang bagian dari konsep hidup. Kayak itu dah. Kayak biar kelihatan intelek. Baru apa ya? AC. Belum rusak. Oh, rusak. Soalnya datangnya Gak masuk yuk. Kan tadi udah ngebahas dari pertemanan sekarang ya. Pertemanan di mana? Pertemanan jadi maksudnya artinya sudut pandang dari Pangeran sendiri bahwa setiap pencapaian seseorang tuh patut diapresiasi karena mempunyai plan-plan yang dari tahun-tahun sebelumnya. Nah jadi kalau misalkan teman-teman yang udah mencapai maksudnya tuh titik di mana plan yang dulunya mereka rencanakan untuk Farhan sendiri gimana kan? Apa plan yang belum sampai saat ini tercapai? Karena entah masalah apa lah yang sering tertunda tertunda. Karena apa gitu? Padahal pengen banget. Kayak bikin studio ini maksudnya nih. Ya kan ada nih yang misalkan ada detail bikin rencana bikin plan tapi ada aja yang bikin nunda. Nah, Apa gitu. tuh kalau boleh tahu nih Mas? Kalau jelasnya kayak sebelumnya orang pribadi mau buat brand, Yes. masa buat studio atau creative space gitu, ya standar lah modal. Tapi berarti tiap enggak, tapi setuju nggak kalau tiap misalkan kreatif space atau enggak hal apapun kreatif yang ingin dibuat terhambatnya oleh modal. Ya karena menurut orang dari segala kebutuhan premier, kebutuhan sebenarnya kan pasti butuhin duit kan. Jadi kayak hari ini nggak bisa mana pinjam terus kan nggak gitu juga. Iya, selalu gitu ya. Selalu buat pinjam karena itu hasilnya buat mana sendiri juga, masa harus misalkan pinjam bisa sih. Cuman kalau dari pinjam itu langsung ngasilin dolar kan. Terus alternatif solusi yang mana mau ambil gitu dalam mencapai target plan mana sendiri? Ya kayaknya lakuin terus apa yang di mana harapin dari sekarang gitu. Jadi nggak usah terlalu ekspektasi tinggi maksudnya nggak usah terlalu ekspektasi besok dapat duit 5 juta sehari. Nah, gitu misalkan. Ya lakuin aja gitu secara senang-senang gitu, secara senang-senang, secara Senatural mungkin lah. Jadi apa ya? Nggak usah terlalu banyak terlalu banyak ngarepin sesuatu gitu. Keadaan guys. Keadaan. Kita mau sholat masjid dulu belakang. Ya dan kembali lagi kita mau bahas yang jangan yang berat lah ya Han ya. Yang standar. Karena tadi yang berat udah sama Bima. Prank ya prank guys. Disclaimer. Nah, maksudnya kan tadi Farhan udah ngomong bahwa jadi kalau misalkan nggak usah tergesa-gesa lah ya dalam memulai lagi Dalam hasil bahkan apa ya timbul tergesa-gesa. ya terus jangan terlalu berekspektasi lah tinggi gitu. Jadi ya biarkan tiap harinya berproses aja gitu. Ya menurut kamu lu harus notice dulu saja gitu. Nah, maksud dari konten ini gue tuh mau ngambil jadi misalnya cerita orang itu punya hal yang menarik. Tiap orang dia punya hal yang menarik Dan dan cuma orang gede doang. nggak harus orang terkenal doang gitu. Orang 127 cm. Bukan tinggi badan. Jadi maksudnya teh cerita hal menarik yang bisa diambil dari kehidupan mana bisa jadi Dan ada mungkin menginspirasi. nah, menginspirasi, ada yang relate. Support bro. Kata-katanya baru lagi 3 galon. Ya pokoknya apa? Dalam setengah. Jadi intinya mah maksudnya teh tiap orang punya cerita yang menarik dan Ya, bisa menginspirasi. Terus ada juga yang kadang sama kayak Maneh gitu. Gimana? Jadi relate misalkan Maneh punya cerita ini, praktis si Bima nonton. Oh, nya relate jeung urang isa sarua. Nah, jadi kan maksudnya kita tidak bisa mukul orang semua bahwa naon nu ieu mah da urang mah terasa musik. Balik lagi ke Ya, maksudnya kayak
heh bae mana teresep musik, tapi kan aya nu resep musik juga orang. Gitu. Jadi ya mengkesampingkan orang-orang yang emang kalau nggak suka sama orang ya udah gitu, tapi kan ada yang suka sama. Jadi jika mana punya cerita iya hampir mirip sarua lah jeung orang, berarti sih mah jelemana kieu bisa wae jadi inspirasi. Ya. Emang jadi Tapi itu emang kadang perlu dibahas secara cuma-cuma gini sih. iya maksudnya tak. Jadi maksud dari konten ini kalau kan tadi kan briefing ya. Briefing maksud kontennya. Jadi ya sama bukan dijelasin gitu kan maksudnya teh. Tapi kayaknya semua juga gitu sih. Maksudnya semua juga ngelakuin ya input atau output ke orang lainnya pasti ada gitu. Ya, negatif or positif will be forgiven. Dan emang gak harus orang yang dikenal juga kan. Gak harus orang famous untuk mengambil sebuah kata bahasa resmi nama hikmah dari cerita orang teh gitu. Jadi pertanyaan terakhir kan yang mungkin pertanyaan kali ini yang bisa mengambil Bingung bisa. mungkin ada pertanyaan yang bisa diambil oleh teman-teman, entah bebas lah mau diambil mau enggak. Pokoknya ini yang paling serius, cara mana menyikapi kehidupan yang sekarang. Kalau orang pribadi jadi lebih nyelow sih, maksudnya lebih nyelow dalam penyikapan suatu masalah itu, jadi pingin yang mudah-mudah aja gitu menyikapinya. Maksudnya dari gambaran waktu-waktu sebelumnya orang tuh kayak cukup ceroboh, cukup keras kepala, cukup bebal. Padahal itu semua yang buat orang lain bete sih, yang buat orang lain kurang nyaman bareng maneh gitu. Orang lain yang kurang respect juga maneh karena gara-gara sikap-sikap kayak gitu. Kalau dari sekarang penyikapan orang terhadap apapun mah ya kayak sesimpel orang kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Kalau ketika orang salah ada di posisi yang kurang tepat, ya seluruh apapun masalah juga akan beres kalau diakhirin dengan bahasa juga, dengan ngobrol aja juga, nggak harus kontak fisik kayak gitu kan. nggak harus gitu Nggak harus gitu maksudnya. Terus apa ya, kayak masukan dari orang-orang penyikapan terhadap suatu masalah, kayak ketemu orang baru dari orang lama yang udah kenal ya masih kayak gitu-gitu aja. Kayak kalau maneh makin tua, makin bebal, makin keras kepala, makin gak mau dengerin omongan orang lain, ya kayaknya akan besar kemungkinannya maneh bakal apa ya, kurang bijak gitu penyikapan suatu masalahnya gitu. Jadi orang masih mendewakan sebuah kebijakan itu, kebijaksanaan maksudnya. Kebijakan kan lebih berstruktur negara gitu. Kebijaksanaan itu terang. Terus kalau misalkan mendapati hate entah dari maksud hate motion maksudnya kayak gini kan, maksudnya cara mana menanggapi yang sekarang ketika mana menemui seseorang yang misalkan sekarang mana proses untuk entah apapun ya, jadi pokoknya proses kreativitas mana sampai segini, terus ada atau nggak teman lama, teman baru, atau nggak circle mana yang sekarang gitu, terus ngomong gini, misalkan naonan sih kan? Nah gitu. Ada yang kontra gitu, yang kontra itu cara menyikapi mana gitu tanpa langsung jika ngebalas omongan si eta. Ya kayaknya kalau yang kayak gitu dibuat telat aja, yang mana yang balas lagi dengan karya mana sendiri gitu. Jadi nggak usah pakai omongan, nggak usah diperpanjang dalam sebuah perdebatan, itu kayaknya ngabisin waktu juga sih. Ya mending mana yang ngabisin waktunya tidur di kamar kan daripada debat sama orang yang menurut mana kurang interest dalam segi apapunnya gitu, yang sampai hate itu ada gitu. Ya kayaknya dibalasnya dari kelakuan mana sehari-hari itu, maksudnya buat sesuatu aja yang bisa membuktikan gitu. Oh, jadi mana lebih kayak menunjukkan gitulah. Menunjukkan, oke. Tapi ada perasaan kayak deg gitu. Tapi karena sejauh ini yang hal gitu mah jadi hal biasa sih. Balik lagi ke tapi pertama kali dapat hate gitu ya jelas kayak down. Kali itu down sih. Jadi orang kayak dari zaman SD main bola tidak
baik. Oh, dari hal-hal segitu. Dari hal kecil yang kayak gitu juga gitu. Jadi kejadian itu beli my car terkenal. Oh, paham. Ada satu pesan nggak yang penting, ini mah penting Buat viewer Black Sweet Food. Buat viewer Blackstreet Food, buat sesuatu yang buat mana senang dari sekarang. karena Jangan ramen. Oke, mungkin segitu aja video dari Black Sweet Duda kali ini bersama Farhan Dira. Yang mau tahu kalau Farhan Dira itu apa ya Farhan Dira apa, Tunggu bukunya. pokoknya ditunggulah semua karya-karya Farhan. Enggak ini mah spesifik buku. Mau bukunya channel langsung ya, Majalah kecil. majalah kecil. Terus yang mau tahu IG-nya nanti gue simpan di bawah. Stalking ya guys ya. Terima kasih yang udah nonton. Mau closing? Thank you buat Gang 12 Studio. Oke, until next time.